Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyiat. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Cinta dunia adalah perusak ta'riful qulub. Sebab ketika cinta dunia sudah bertengger di dalam hati seseorang dan menjadi panglimanya, maka dia akan melakukan apapun juga demi memuaskan syahwat dunianya. Jangankan yang halal, yang haram dan syubhat pastinya juga dimakannya. Pada titik ini, sesungguhnya dia telah menjadi budak dunia dan menuhankan hawa nafsunya sendiri. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa'araita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah wa man yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Al-Quran, Surat Al-Jasiyah, ayat 23. Sikap ketidakpedulian hamba dunia ini menyebabkan hati dan pikirannya menjadi buta. Ia menjadi Machiavellis. Baginya, yang pertama adalah mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya, tidak peduli bagaimanapun caranya. Yang penting tujuannya tercapai. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Satu hal yang dilakukan oleh para abdi dunia adalah melakukan gulul. Apa itu gulul? Gulul adalah pengkhianatan dalam masalah harta. Secara terminologi, gulul adalah mengambil sesuatu dari harta ghanimah atau harta rampasan perang sebelum pembagiannya. Perbuatan ini dilarang dan haram dilakukan oleh seorang muslim, terlebih kader dan aktivitas dakwah, dan tentu saja bagi para leadernya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ummu Habibah binti Riyad dari abinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wal gulul fa innahu 'arun wa syanarun ala sahibihi yaumal qiyamah." Janganlah kamu melakukan gulul, karena itu merupakan celaan dan aib bagi pelakunya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, dan At-Tabarani. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Para ulama berpendapat tentang masalah gulul ini. Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwa orang yang melakukan gulul adalah orang yang menyembunyikan ghanimah yang dia dapat, sehingga pemimpin tidak mengetahuinya dan dia tidak mengumpulkannya bersama ghanimah yang lainnya. Dalam Al-Kabair,
Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan bahwa dari dosa besar adalah gulul dari ghanimah, karena mengutil harta dari baitul mal kaum muslimin atau harta zakat yang harusnya diserahkan. Termasuk gulul juga adalah hadiah-hadiah yang diberikan kepada pegawai atau pejabat, sebab seseorang tidak mungkin diberi hadiah jika tidak menjadi pegawai atau menduduki satu jabatan tertentu. Dalam syarah Muslim, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa asal arti gulul adalah khianat secara mutlak. Kemudian istilah gulul khusus digunakan dengan arti khianat dalam urusan ghanimah. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, sudah barang tentu yang namanya pengkhianatan itu pastinya tidak dibenarkan dan tidak disukai oleh siapapun juga, khususnya bagi mereka yang kalbunya bersih. Terlebih Allah SWT juga mengatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Dan jika engkau ya Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari satu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 58. Barang siapa mengambil barang dan uang secara gulul, maka dia akan dihinakan pada hari kiamat dengan membawa barang tersebut dan dipersaksikan oleh makhluk yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lin-nabiyyi ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tidak mungkin seorang nabi berbuat gulul. Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap jiwa akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 161. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, perkara gulul ini juga dijelaskan dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Nabi SAW berdiri di hadapan kami, lalu menyebutkan gulul dan menyatakan besarnya urusan gulul. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sampai pada hari kiamat aku bertemu seseorang dari kalian yang memikul kambing yang mengembik di lehernya, memikul kuda yang meringkik di lehernya. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku akan menjawab, aku tidak mampu menolongmu. Dahulu aku sudah menyampaikannya kepadamu. Memikul harta benda di lehernya. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku akan menjawab, aku tidak akan mampu menolongmu. Dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu. Memikul kain di lehernya yang bergoyang-goyang. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku akan menjawab, aku tidak mampu menolongmu. Dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, gulul dapat menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam neraka jahanam, walaupun pelakunya seorang yang soleh, aktivis dakwah, serta orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang alim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami menaklukkan Khaybar. Kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas dan perak, namun kami mendapatkan ghanimah berupa sapi, onta, barang-barang, dan kebun. Kemudian kami pergi bersama Rasulullah SAW ke Wadil Qura. Beliau SAW diikuti budaknya yang bernama Me'dam, yang dihadiahkan oleh seseorang dari Bani Ad-Dibab. Ketika budak itu sedang menurunkan pelana unta Rasulullah SAW, tiba-tiba sebuah anak panah nyasar datang dan mengenainya. Orang-orang pun berkata, "Selamat, dia meraih syahid." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya selimut yang dia ambil dari ghanimah Khaybar yang belum dibagi akan menyalakan api padanya." Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, ketika mendengar hal itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki datang membawa satu tali atau dua tali sandal, lalu berkata, "Ini barang yang aku ambil." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Ini adalah satu tali sandal atau dua tali sandal dari neraka." Hadis Bukhari dan Muslim. Jika ada seseorang bersedekah dengan barang hasil gulul, maka sedekahnya itu tertolak. Karena dari barang hasil gulul, barang gulul adalah barang yang haram. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min gulul." Salat tidak akan diterima tanpa bersuci. Demikian juga sedekah dari hasil gulul. Hadis riwayat Muslim. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, bahaya gulul demikian besar, maka hendaklah orang-orang yang mengurusi harta umat, baik itu berupa zakat, infak, sedekah, kas masjid, dan lainnya, berhati-hati agar tidak mengambil harta umat demi kepentingan pribadi. Jika dia mengambil harta umat, akan menjadi sebab dia celaka di akhirat nanti. Hendaknya ini menjadi perhatian yang sangat agar terhindar dari perbuatan tindak pidana gulul, terutama para leader dan kiada dakwah yang diberi amanah mengurusi dana organisasi dakwah. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, sekian dahulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.